biasa. Hahaha. Iya, halo Kak Elvana, apa kabarnya hari ini? Halo Kak Iren, luar biasa sekali. Bagaimana dengan Kak Iren? Kakak Iren juga sama Kak, apalagi ditambah karena Kakak Iren dan Kakak Elvana bisa kembali menyapa adik-adik kita semuanya Kak. Iya, betul sekali. Kak Elvana juga yakin adik-adik di rumah pasti juga semangat sekali karena apalagi hari ini hari Minggu ya kan Kak? Iya Kak, Iya. nah Kak sebelum kita mulai ibadah kita ingati dulu nih Kak adik-adik. Ingati Iya. apa Kak? Oke, adik-adik sebelum kita memulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan dirinya, berpakaian yang rapi dan juga sopan. Jadi jangan ibadah nanti pakai baju tidur ya adik-adik. Oh berarti bangun tidur, mandi, siap mandi pakai baju yang rapi. Nah Kak satu lagi, Oh iya, jangan apa itu, lupa Kak? Alkitabnya Kak. Iya, jangan lupa ya adik-adik dipersiapkan Alkitabnya. Dan ada lagi yang paling penting itu Kak, Ada Kak, yang paling sering dibilang guru sekolah minggu Kak kalau di gedung sekolah minggu. apa? Apa ya Kak? Persembahan. Iya buat adik-adik jangan lupa minta persembahannya semuanya. Karena nanti akan Kak takutnya terganggu pas kita ibadah minta-minta lagi kan Kak. Betul sekali. Oke Kak, kalau gitu kita akan bacakan nama minggu kita dan tema kita hari ini ya Kak. Ya. Buat adik-adik kakak di rumah, hari Minggu ini, Minggu tanggal 27 September 2020, nama minggu kita yaitu Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Tema minggu kita yaitu Menjadi anak yang yang bijak. bijak. Yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah Kak Elvana, tadi kakak bilang kakak udah semangat, kakak Iren udah semangat. Pasti adik-adik di rumah jauh lebih semangat Kak. Iya, bagaimana kalau kita bangkitkan semangat adik-adik yang di rumah lagi dengan bernyanyi. Bernyanyi apa ya Kak yang cocok biar lebih semangat lagi Kak? Bagaimana kalau kita nyanyi Jalan Serta Yesus? Oh oke Kak, kalau gitu buat adik-adik kakak semua di rumah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Oke. Semua tepuk tangan ya adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi Bang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siap-siap lompat, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kita kan mau mulai ibadah nih. Bagaimana Kak. kalau kita mulai dengan Berdoa. berdoa dulu? Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan yang menyelimuti setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah Kak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya kan Kak? Iya, tapi Kak Iren sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gimana kalau kita bernyanyi lagi Kak Iren? Iya Kak, biar lebih semangat lagi ya kan Kak? Iya, betul Nah, sekali. tadi katanya temanya menjadi anak Anak yang yang bijak. bijak. Berarti kalau kita mau jadi anak yang bijak, kita harus mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Oh, berarti jadi pendengar yang baik ya Kak ya? Kalau gitu Kakak Iren ada lagu nih Kak yang cocok. Apa itu Kak Iren? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kakak tahu lagunya?
gitu kita nyanyi ya Kak. Oke. Musik Bang. Semua tepuk Adik-adik tepuk tangannya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi Kak. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Iya, buat adik-adik semua di rumah kita mau mendengarkan firman Tuhan ya kan Kak? Iya. Jadi adik-adik di rumah bisa duduk yang rapi karena kita mendengar firman Tuhan. Nah kakak tahu nggak siapa yang bawa firman Tuhan hari ini? Siapa ya? Kira-kira adik yang di rumah tahu nggak siapa yang bakalan membawa Iya, firman hari ini? pasti adik-adik di rumah penasaran nih Iya. Kak. Kalau gitu kita panggil sama-sama ya Kak. Kita hitung dulu ya Kak. 1, 2, 3. Amang Pendeta. Kurang kedengaran kayaknya Kak. Kita coba sekali lagi ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Amang Pendeta. Halo Kak Elvana. Halo Amang. Halo Kak Iren, apa kabar? Luar Baik, biasa. Amang. Luar biasa ya. Pastinya orang tua dan adik-adik kita sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Pasti kabarnya juga luar biasa, sehat, dan ceria. Nah, sukacita kita pasti kurang lengkap pada minggu hari ini kalau kita tidak mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Nah, oleh karena itu, supaya sukacita kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan, kebahagiaan kita semakin dipenuhi oleh Tuhan, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi buat adik-adik kami yang beribadah di rumah, persiapkan Alkitabnya. Iya, karena bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan kalau Alkitab tidak kita persiapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti doa yang Amang ucapkan, Kak Iren dan Kak Elvana juga adik-adik sekolah minggu di rumah, diikuti doa yang Amang ucapkan. Bisa ya? Bisa, Bisa, Ma. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah Kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami ini Berkati ibadah kami ini sehingga berkenan di hadapan-Mu. sehingga berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, Firman-Mu yang akan kami dengarkan, bantu dan ajarlah kami bantu dan ajarlah kami untuk mengerti, untuk mengerti, bahkan melakukannya bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena nama Yesus Kristus, Oleh karena nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Amin. Ya, baiklah Kak Iren dan Kak Elvana, ayo dipersiapkan Alkitabnya Kak. Amang dan kakak guru sekolah minggu di sini akan memandu adik-adik kami yang beribadah di rumah untuk membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan buat adik-adik sekolah minggu pada hari Minggu ini. Yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal 8
ayat 32 sampai 36. Nanti Amang dan kakak guru sekolah minggunya akan bergantian membaca dan di ayat 36 akan kita baca secara bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Kita baca bersama. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Luar biasa ya Kak ya? Ya, Firman betul sekali, Tuhan Mang. hari ini. Jadi adik-adik, seperti tema yang sudah dibacakan oleh Kak Iren dan Kak Elvana tadi, bahwa firman Tuhan pada minggu hari ini mengajak kita secara khusus, mengajak adik-adik kami yang ada di rumah untuk menjadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak, anak-anak yang bijak. Artinya adik-adik kami sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Kristen harus mampu sedari dini, sedari kecil ini menjadi orang yang bijak. Bijak itu luar biasa. Jadi orang yang bijak, misalnya anak-anak ini, orang bijak, kalau dia adalah anak yang bijak, dia pasti tahu mana yang baik dan mana yang Buruk. iya. Kalau dia adalah anak yang bijak, dia pasti tahu mana yang menyenangkan hati orang tuanya dan mana yang tidak disukai orang tuanya. Jadi lewat firman Tuhan ini yang mengarahkan kita, mengarahkan adik-adik menjadi anak-anak yang bijak, kita diberi satu pertanyaan. Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Penasaran gak Kak Iren pertanyaannya? Penasaran dong Amang? Pertanyaannya adalah kita bawa dulu, kita ibaratkan dulu kita ini Kak sedang di rumah. Ada bapak, ada mama, ada mungkin opung, ada abang, kakak dan adik. Pernyataannya seperti ini. Kita Kak sebagai anak-anak Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Untuk anak-anak sekolah minggu ya Amang. Iya. Kalau aku di rumah itu membantu orang tua Amang. Membantu orang tua. Kalau Kak Iren? Kalau aku Amang, tidak membuat mama papa marah Amang. Iya, tidak membuat papa marah, orang tua marah. Kita lihat adik-adik, kami mau bertanya dulu sama adik-adik kami di sini. Kalian sebagai anak-anak orang tua, anak bapak, anak mama, apakah pernah membuat orang tua marah? Pernah dong Amang. Pasti pernah ya. Iya. Apalagi misalnya minta jajan gak dikasih. Iya, aku sering itu Langsung. Amang dimarahi. Iya. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari lewat firman Tuhan hari ini adalah tugas dan tanggung jawab anak-anak Kristen atau tugas dan tanggung jawab seseorang yang menjadi pengikut Kristus adalah dia mau mendengarkan Firman Tuhan. Tuhan. Seperti lagu kita tadi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, Dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih kepada Tuhan. Iya, dengar-dengaran. Artinya anak yang bijak, anak yang patuh harus mau mendengarkan Tuhan. Nah, kalau ternyata dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, bagaimana mungkin dia mau mendengarkan Tuhan? Karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di hidup kita. Jadi yang pertama adalah kita harus siap, harus bersedia mau untuk mendengarkan Tuhan. Jadi kalau adik-adik kami di rumah ternyata tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan cerita orang tua, bagaimana mungkin adik-adik juga bersedia mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama, itu tadi di ayat 32. Bisa dibaca sekali lagi Kak, ayat 32 Kak Iren. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah aku karena berbahagialah mereka. Jadi upah orang
atau upah anak-anak yang mau mendengarkan Tuhan, dia akan berbahagia. Lihat nih Kak Iren. Iya, Mang. Lihat Kak Elvana. Anak-anak yang mau mendengarkan Tuhan pasti hidupnya berbahagia. Anak-anak yang mau mendengarkan atau patuh kepada orang tua pasti hidupnya berbahagia. Lihat ini. Mereka tertawa bersama, mereka bermain bersama, mereka sangat berbahagia. Jadi itu dia upahnya. Orang yang mau atau anak-anak yang bersedia menyediakan hatinya untuk mendengarkan Tuhan, upahnya adalah satu, yaitu berbahagia. Nah, adik-adik mau nggak berbahagia? Kak Iren, Kak Elvana mau berbahagia? Mau dong. Mau dong. Oleh karena itu, siapa yang mau hidupnya berbahagia harus mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kak Elvana bisa baca ayat 33, Kak? Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Mendengarkan? Didikan. Mendengarkan didikan. Kalau tadi yang pertama mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak Kristen. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seseorang anak yang adalah pengikut Kristus. Yaitu mendengarkan didikan. Yang pertama tadi mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua mendengarkan didikan. Contohnya ada ini Kak. Ini ada orang tuanya, ada 2 anak. Jadi bapaknya ini mengajari anaknya. Dan anaknya sepertinya sungguh-sungguh ya Kak ya. Mendengarkan didikan dari ayahnya, orang tuanya. Itu dia yang kedua. Tugas dan tanggung jawab adik-adik kami sekalian adalah mendengarkan didikan orang tua. Nah adik-adik, kalau misalnya orang tua sedang mendidik, orang tua sedang mengajari, sedang menasehati, apakah adik-adik kami mendengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh? Kalau Kak Elvana? Pasti Ama. Pasti ya. Kalau Kak Iren? Sama juga, Mang, didengarkan. Pasti ya. Iya, kita harus serius dan sungguh-sungguh mendengarkan didikan orang tua. Coba dibaca sekali lagi Kak, ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Siapa yang bersedia, siapa yang mau mendengarkan didikan, dia akan menjadi orang yang bijak. Tengok ini Kak. Dia sepertinya berpikir, artinya dia bijak. Kalau ada anak-anak, misalnya dilihatnya ada sampah di depannya, kalau dia yang sudah sering mendengarkan didikan kakaknya, didikan abangnya, didikan orang tuanya, didikan guru sekolah minggunya, kalau dilihatnya sampah pasti diambil. Bukan ditendang-tendang, tetapi diambil, dibuang ke tempat sampah. Lihat, anak yang mau mendengarkan didikan, pasti dia adalah anak yang bijak. Tahu apa yang akan dia lakukan. Mengerti apa yang akan dia kerjakan. Misalnya ini kan hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik kami adalah anak-anak yang bijak, pasti langsung tahu. Oh ini hari Minggu, aku mau ibadah. Langsung bangun dari tempat tidur, mandi, pakai pakaian rapi seperti arahan dari guru sekolah minggu. Persiapkan Alkitab dan persiapkan persembahan. Itu dia anak yang bijak. Dan yang terakhir Kak, boleh dibaca ayat 35, Kak Iren. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Ingat, siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan hidup. Lihat ini Kak, ada anak-anak sepertinya mereka sangat bersuka cita mendatangi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menemui Yesus Kristus. Siapa yang mau bersedia menjumpai Yesus, menemui Yesus, maka dia akan hidup. Nah, berarti yang ketiga yang menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak sebagai pengikut Kristus adalah bersedia menjumpai atau datang kepada Yesus Kristus. Jadi ada 3 Kak ya. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab anak-anak Kristen adalah mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab anak-anak Kristen adalah mau mendengarkan didikan. Dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab anak-anak Kristen adalah datang kepada Yesus Kristus. Lihat ini Kak. Ada seorang anak kecil digendong oleh Yesus Kristus.
Karena yang pertama tadi, dia sudah datang kepada Yesus. Terus katanya di firman Tuhan itu tadi, siapa yang mau datang kepada Yesus, dia akan hidup. Nah ini dia hidup. Artinya dia berbahagia karena sudah bertemu dengan Yesus. Nah adik-adik, berarti kita sebagai orang Kristen, adik-adik kami di rumah sebagai pengikut Kristus, bukan hanya sebagai seremonial saja, bukan hanya karena orang tua saya ibadah, bukan. Kita sebagai orang Kristen, adik-adik kami di rumah sebagai anak-anak pengikut Kristus mempunyai tugas dan tanggung jawab. Amang ulangi sekali lagi, tugas dan tanggung jawab yang pertama adalah bersedia mendengarkan firman Tuhan, karena siapa yang mendengarkan Tuhan, dia akan berbahagia. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab anak-anak sebagai pengikut Kristus adalah bersedia mendengarkan didikan, karena siapa yang mendengarkan didikan, dia menjadi bijak. Yang terakhir, yang ketiga, tugas dan tanggung jawab anak-anak sebagai pengikut Kristus adalah bersedia mau datang kepada Tuhan, karena siapa yang mau datang kepada Tuhan, dia akan hidup. Jadi lengkap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga adik-adik kami boleh menerapkannya, melakukannya, menjadi anak-anak yang bijak karena mendengarkan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang bijak karena mendengarkan didikan, dan menjadi anak-anak yang bijak karena mau dan bersedia datang ke hadirat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kebaktian anak sekolah minggu hari ini. Kami sudah bersuka cita, berbahagia menyambut firman Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang bijak karena mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang bijak karena bersedia mendengarkan didikan. Anak-anak yang bijak karena bersedia datang ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami adik-adik kami sekolah minggu yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan. Setiap pertumbuhan dan perkembangan mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seperti firman Tuhan yang kami dengarkan, jadilah adik-adik kami menjadi anak-anak pengikut Kristus, anak-anak Kristen yang adalah bijak di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga orang tua mereka yang bersusah payah di dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh adik-adik kami. Dengarkan doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, buat adik-adik semua di rumah, hari ini Kakak Iren dan Kakak Elvana akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Kak, ayat hafalannya dari mana ya Kak? Dari Amsal 8 ayat 33. Ayo kita baca Kak Iren. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Sekali lagi ya Kak. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Jadi buat adik-adik kakak semuanya yang ada di rumah, nanti adik-adik hafal ayat-hafalannya, lalu buat videonya ya kan Kak? Ya, betul sekali. Nah videonya buat yang sekreatif mungkin ya kan Kak? Iya. Berarti bisa pakai gerakan Kak? Bisa Mama. iya. Boleh pakai gambar juga, terserah, yang penting sekreatif adik-adik kita. Nah Kak, ada lagi loh Kak. Oh ya jangan lupa dulu Kak, nanti videonya itu dikirim ke nomor ada di depan adik-adik. Iya. Nah, selanjutnya apa lagi ya Kak Iren? Ini Kak. Kakak Iren punya ini Kak. Apa ini ya Kak? Ini tas ya kan Kak Iren? Ih, punya aku kayak gembok Kak. Oh gembok. Tapi kan Kak, ini bukan gembok atau tas Kak. Oh jadi Tapi apa ya, ini Kak? celengan Kak. Oh iya, celengan adik-adik. Kakak Elvana udah berisi belum celengannya? Celengan kakak masih setengah sih Kak. Sama Kak, celengan Kak Iren juga masih sedikit Kak. Ditambah lagi kan Kak, karena COVID dipotong mama kakak uang jajan kakak Kak.
Kayak Tapi mana itu, Kak? walaupun dipotong, kita harus tetap menyisihkan uang kita juga untuk ditabung, dimasukkan ke celengan ya adik-adik. Kalau gopek Kak dikasih mamaku nggak apa-apa aku masukkan Kak. Gak apa-apa adik-adik, jadi mau berapapun juga adik-adik boleh tetap memasukkannya ke dalam celengan. Berarti nggak harus banyak ya kan Kak? Gak harus, tapi kalau adik-adik punya uang yang banyak, tidak masalah juga dimasukkan ke celengannya. Emangnya Kak kalau aku celeng-celengkan di sini untuk apa rupanya Kak? Oh, jadi adik-adik uang celengan ini nanti dikumpulkan gunanya itu untuk pembangunan dan pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas dan juga perkantoran. Oh gitu ya Kak. Iya. Terus Kak kalau udah penuh kuisi Kak, siapa aku kasih Kak? Oh, jadi nanti adik-adik kalau celengannya sudah penuh, nanti dikumpulkan ke guru sekolah minggunya masing-masing di akhir tahun, di bulan Desember ya adik-adik. Biasanya Desember itu Natal loh Kak. Iya, betul sekali. Berarti kita doakan supaya COVID-nya cepat selesai ya Kak. Iya. Nanti kita bisa Natalan bareng, jumpa lagi deh. Iya, jumpa lagi beribadah bersama dengan adik-adik ya kan Kak? Iya. Taruh dulu ya Kak. Oke, selanjutnya itu jangan lupa persembahannya diberikan kepada sintua lingkungannya masing-masing ya adik-adik. Dan jangan lupa persembahannya itu jangan diremas-remas ya kan Kak Iren? Iya, tapi kayak mana Kak? Dilipat 2 aja ya kan Kak? Iya, cukup dilipat 2 saja. Oke, kalau gitu kita mau mengumpulkan persembahan ya kan Kak? Oke. Kita bernyanyi lagu judulnya apa Kak? Dengar dia panggil nama saya. Oke, musik Bang Franklin. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Semua tepuk tangannya yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi Kak ya. Iya, Mang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh pada saya, oh giranglah, ku jawab ya, lebih kuat ku jawab ya, sekali lagi ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Baiklah adik-adik kami yang di rumah, mungkin juga orang tua yang mendampingi, kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri kebaktian kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, lalu apa Kak? Jaga jarak, lalu apa, Mang? Dan jangan lupa untuk tetap berdoa.